pada hari ini masih tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalankan hubungan silaturahmi. Jadi sebab itu kita disuruh sama Allah berbuat baiklah, karena berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Sampai Nabi SAW menyampaikan bahwasannya orang yang masuk surga adalah orang yang punya akhlak yang baik, orang yang punya sifat. Akhlak itu kalau bahasa Jawanya itu budi pekerti, si budi yang berpekerti. Yang berpekerti itu seperti yang berapa itu? Pekerti itu yang kalau orang menyapa itu menyapa apa namanya? Kepedulian. Si budi yang punya kepedulian. Di sini yang namanya budi siapa? Namanya budi ada nggak? Nggak ada. Terus diusahakan kalau nama itu harus ada nama Muhammadnya ya. Harus ada nama Muhammadnya. Misalnya contoh Budi Wijoyo, Budiono, nah ditambah Muhammad. Karena nama Muhammad itu adalah penolong nanti di akhirat. Karena orang-orang yang bernama Muhammad itu mendapatkan pertolongan, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya nama kamu siapa? Dek, namanya Abdurrahim. Abdullah siapa? Abdullah Muhsin. Dia mesti tambah Muhammad gitu. Kayak Ustadz Mukti, Muhammad Ibnu Mukti, nah gitu. Gitu. Sangat beruntung orang yang punya nama, ada nama Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Pasti mendapatkan syafaat pertolongan nanti dari Nabi Muhammad. Terus yang kedua, kalau Islam itu namanya akhlak. Ya, akhlak itu berbuat baiklah kepada orang tua. Ya, sayangilah kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada umat manusia. Dan bersikap baiklah kepada Tuhan. Akhlak itu besar. Ya. Kalau budi pekerti tadi apa? Budi yang mengerti. Si budi yang mengerti, pekerti itu mengerti. Jadi ada sahabat curhat, oh kita pengertian ya, contohnya begitu. Tapi kalau akhlak besar, akhlak itu berbuat baiklah, berbuat baiklah. Terus di sini mana sih itu si siapa namanya? Yang anak SD itu nggak punya. Ilyas. Siapa ya itu namanya itu? Sterling ya. Sterling mana tuh Sterling? Sterling. Oh ada sekolah. Oh pintar. Mana coba berdiri? Mana Sterling? Oh itu Sterling. Pintar. Rajin ya. Sudah pada sarapan belum? Belum. Kenapa belum? Nggak sempat. Anak SMA udah sarapan belum? Apa sarapannya? Mesti sarapan ya. Sarapan itu kalau ada makanan itu wajib. Kalau ada makanan dimakan itu. Yang SD kenapa nggak sarapan? Tidur baru bangun. Itu masih ileran, masih belekan. Makanya waktunya tidur, jangan waktunya tidur ngobrol.
sampai jam 10. Akhirnya sekarang telat ya. Terus yang mau bertanya anak-anak baru, jangan lupa apa-apa yang mau ditanyakan, anak baru, anak lama, semuanya di sini kita sama-sama keluarga ya, saudara kita. Jadi saling membantu, saling menolong. Kalau ada apa-apa langsung ngomong sama Habibnya di sini nih. Yang mau bertanya silakan. Oh ya. Ayo yang mau bertanya apapun itu ditanyakan sekarang, bertanya daripada sesat, karena orang yang bertanya itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak mau bertanya, pasti orang itu akan tersesat. Pasti dia disesatkan orang ataupun tersesat oleh diri sendiri. Gitu. Sebab itu disuruh bertanya. Kenapa kaki cantengan? Bertanya. Kenapa perut itu lapar? Nah, itulah yang dinamakan petunjuk, taufik. Yuk yang mau bertanya cepat sekarang, apa yang mau ditanyakan dijawab sekarang, cepat apa? Jadi udah pada pinter semua ya, nggak mau bertanya, udah pada pinter, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau hukumnya yang wajib bercampuran dengan sunnah, seperti contohnya anak ingin wudhu yang wajib tapi kita campur dengan yang sunnah, itu hukumnya gimana? Yang wajib bercampuran dengan yang sunnah. Begini deh, kalau dalam Islam tuh kalau sunnah itu atau wajib itu lebih bagus dikerjakan aja, nggak apa-apa. Dikerjakan nggak apa-apa, karena yang sunnah itu pasti ada wajibnya juga, dan setiap perbuatan yang sunnah itu dikerjakan oleh Nabi kan. Contohnya tadi berwudu tadi ya, ada yang sunnah, ada yang wajib ya. Ya kalau ada waktunya dilakukan ya lakukan aja, nggak apa-apa. Kalau sunnah itu ya nggak apa-apa, mesti dikerjakan lebih bagus lah. Orang mana deh? Orang timur ya. Timurnya di mana? Dompu, Sumbawa. Mudah-mudahan jadi orang besar ya, jadi orang suksesnya. Semua orang bisa bikin pesantren. Saya kasih tahu, semua orang bisa bikin pesantren, bisa bikin sekolah ya, kalau sekolah itu bayar, pesantren itu bayar. Sapi pun juga bisa bikin pesantren ya, untuk sekolahnya berbayar, uangnya dari santri, ngambil dana lagi, minta ke sana, minta ke sini, minta siapa aja bisa bikin pesantren kalau dengan cara minta-minta. Bener nggak? Tapi itu sunnah Nabi bukan kan? Yang namanya sunnah itu pasti yang baik-baik namanya. Sebab itu Nabi itu dijuluki apa tuh? Rahmatannya, rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin itu kan kebaikan ya, kebaikan untuk segala
alam semesta ya. Jadi orangnya emang baik. Jadi sunnah itu yang diajarkan yang baik-baik ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kita mau dapat pahala yang besar atau pahala yang nggak dapat pahala. Bikin pesantren siapa aja bisa. Sapi juga kalau dikasih bicara suruh minta-minta juga bisa bikin pesantren. Suruh ngemis-ngemis. Tapi yang hebat orang yang bikin pesantren dengan uangnya sendiri, dengan kerja kerasnya sendiri, hartanya, tidak meminta-minta kepada santrinya biaya pendidikan, biaya bayar ya. Contohnya seperti Nurul Iman ini gratis, cuman minta keridhaan Allah, tidak minta kantong kamu, tidak minta duit kamu. Ya itu aja bang. Sungguh-sungguh yakin kalau orang jahat aja bisa sukses di dunia, apalagi kalian orang-orang baik, insya Allah bisa sukses dunia akhirat. Ustaz silakan. Error juga sama benar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sering berdolimi, orang jahat yang berdolimi itu pandangan kita aja. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Untuk Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril muslim, innallaha kulluhu khair. Idza asabatu dharra sabara, wa idza asabatu sarra syakara. Nabi Rasulullah SAW bersabda, sungguh terkagum-kagum, sungguh luar biasa orang-orang beriman dalam Islam, orang mukmin dan muslim. Kenapa? Orang Islam itu tidak asobatus sorot, tidak asobatus sorot, syakara. Ketika diberikan ujian yang berupa kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza asobatus dharra sabara. Ketika diberikan ujian berupa kesulitan, bersabar.
Itulah yang membedakan antara orang Islam dan orang Islam. Orang Islam itu sampai Nabi terkagum-kagum, hebat orang Islam itu. Ketika dia diberikan kesulitan, dia bersabar. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Anjaban semuanya adalah kebaikan. Innamal a'malu kullu khair. Semua perkara bagi orang Islam itu baik. Ketika diberikan kebaikan, bersyukur. Ketika diberikan kesulitan, bersabar. Tapi bicara masalah zalim, al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Orang yang zalim, yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan berupa kezaliman nanti di yaumil qiyamah. Yang dizalimi entah itu orang baik, orang jahat, ketika ada yang menzalimi, maka Allah Maha Adil akan balas kezalimannya nanti di hari kiamat. Bagi orang Islam, bagi orang mukmin, ketika ditimpa kesulitan atau kezaliman, itu adalah ujian dari Allah. Dan ujian tersebut adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Diuji terus sampai kapan? Sampai dia sabar, sampai dia menjadi orang yang terbaik. Ya. Allah juga berfirman demikian. Orang mukmin itu akan terus diuji dengan kesabarannya. Makanya bagi orang mukmin semua kezaliman, kesusahan, kesulitan itu adalah ujian dari Allah. Itu adalah bukti Allah cinta kepada hamba tersebut. Ya. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis Rasulullah yang kemarin kita kaji dengan Habibana, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syauqah yushaqqa illa kafaratu biha wa qawiyahu." Tidaklah menimpa bagi seorang muslim dari musibah yang berbentuk kesulitan, kegelisahan, kesedihan, hatta syauqah yushaqqa, sampai duri menusuk kepada kakinya, illa kafaratu biha wa qawiyahu. Itu adalah sebagai ujian dan sebagai penghapus dosa bagi orang Islam. Jadi itu kelebihan orang Islam yang dicintai sama Allah, akan diuji terus sampai dosanya bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama pernah menyampaikan, banyak ulama-ulama yang ketika akhir hayatnya meninggal dengan keadaan sakit karena supaya menghadap Allah sudah bersih. Bagaimana orang yang jahat, orang yang zalim kok santai-santai aja, malah mereka tambah makmur. Allah membiarkan mereka sampai dosanya numpuk sehingga ketika menghadap Allah menghadap dengan dosanya. Itu alhamdulillah kita jadi orang Islam, orang mukmin, sehingga banyak ujian-ujian Allah berikan kepada kita sebagai penghapus dosa. Sifat ujian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Jadi itu enggak nyala, boleh lah. Mati kalau pakai pakai ini aja dah. Yang seperti barokah. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan sama Ustaz Nuki ya, bagaimana dihapusnya dosa-dosa itu, diberikannya musibah ya. Sekarang kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Muhammad alias Jubair bin Mut'aim an Abi Muhammad Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qala Sufyan fi riwayatin yakni qatiqur rahim muttafaqun alaih. Jadi begini, di sini sesama muslim ya, jadi tidak akan masuk surga ya, nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi sesama muslim ya. Jadi sesama muslim harus berteman, bersahabat, bersaudara ya. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oke, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, keimanan
di dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah besok kita judulnya besok berbuat baik kepada teman. Almarhum bapak dan ibu, teman-temannya dan kerabat, dan berbuat baik kepada suami, kepada istrinya, dan berbuat baik kepada sesama muslimnya. Ya rajin, jangan lupa hari ini udah bawa Al-Quran belum? Mana Al-Quran yang dibawa mana? Coba yang bawa Al-Quran angkat tangannya. Ya, mesti bawa Al-Quran. Itu adalah ajimat dari kesialan, malah petaka. Jadi orang-orang yang tidak membawa Al-Quran itu bisa tertimpa musibah. Saya juga bawa Al-Quran kemana-mana, saya selalu bawa Al-Quran. Hukumnya wajib. Bawa Al-Quran itu wajib. Ya, mulai besok hari Rabu semuanya sudah mesti bawa Al-Quran di kantor. Paham tuh? Sekarang istirahat, sarapan, jangan lupa ke kelas masing-masing. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.